Pemirsa, 3 begal telepon genggam di sebuah gang sempit penjaringan Jakarta ditangkap polisi. Para pelaku merupakan residivis yang pernah beraksi di kawasan Mangga Besar. Inilah video saat 3 pelaku begal beraksi di sebuah gang sempit di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku memakai modus pura-pura menanyakan alamat kepada korban. Lalu salah seorang pelaku menodongkan senjata tajam dan memaksa korban menyerahkan telepon genggamnya. Usai beraksi, pelaku kabur. Salah satu pelaku diringkus polisi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Para tersangka diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pada tanggal 12 November, tepatnya kemarin, malam hari dilakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka lagi yang berinisial AD. Karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian, maka dilakukan tindakan tegas terukur. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Polisi turun tangan terkait penemuan 3 anak yang diduga korban eksploitasi di kolong jembatan Pasar Pagi SMK Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ketiga anak itu pergi dari rumah atas inisiatifnya sendiri. Polisi meluruskan informasi yang menyebutkan jika ketiga anak yang ditemukan di kolong jembatan Pasar Pagi SMK mengalami kekerasan secara fisik. Ketiga anak ini mengaku dipukuli, bahkan digunduli oleh 2 pemuda bertato gambar bintang di bagian pelipis. Namun menurut polisi, 3 anak berinisial RR 10 tahun, RM 9 tahun, dan N 5 tahun pergi dari rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat atas inisiatif sendiri. Diikuti oleh perempuan dan anak Polres Jakarta Barat, mereka akhirnya mengaku bahwa mereka keluar atas inisiatif sendiri. Baik. Jadi diajak oleh anak R yang tadi saya sampaikan 10 tahun tadi. Baik, sebenarnya apa Pak motivasi mereka hingga akhirnya mereka keluar rumah dan mencari uang sendiri, Pak? Ya, namanya diajak sama R yang agak lebih gede dari 2 lainnya. Jadi diajak untuk mengamen dari uang jalan lah. Dan mereka gunakan itu untuk keperluan beli makan, beli susu, dan sebagainya. Meski begitu, Komnas Perlindungan Anak tetap meminta kepolisian untuk menyelidiki orang tua ketiga anak ini. Komnas Perlindungan Anak meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini, ya, karena dikhawatirkan adanya tindak penculikan ataupun eksploitasi secara ekonomi bahkan secara seksual, gitu. Oleh karenanya perlu dilakukan penyelidikan secara mendalam. Kini RM dan N telah kembali ke kediaman orang tuanya, sementara RR masih berada di suku dinas sosial Cengkareng. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka penyebar video asusila mirip artis. Rencananya Polda Metro Jaya juga akan memanggil artis Gisel Anastasia Selasa pekan depan sebagai saksi guna pemeriksaan lebih lanjut. Polda Metro Jaya telah menahan 2 tersangka penyebar video asusila mirip Gisel Anastasia yang viral pekan lalu. Kedua tersangka yang berinisial PP dan MN secara masif menyebarkan video itu melalui akun media sosial. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, motif tersangka menyebarkan video asusila itu demi menaikkan jumlah followers di akun media sosial miliknya dan memenangkan giveaway. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua ialah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka.
ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial, ya, kedua-duanya ini akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Guna menelusuri lebih lanjut, Polda Metro Jaya akan memanggil ahli IT dan berencana memanggil Gisel Selasa pekan depan sebagai saksi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan status kasus video asusila mirip artis dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Polda Metro Jaya menyatakan ada unsur pidana dalam penyebaran video asusila itu usai gelar perkara pada Rabu kemarin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 22 orang tersangka yang juga merupakan tahanan di Polres Serdang Bedagai mengikuti rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan satu tahanan lain. 42 adegan diperagakan mulai dari pengeroyokan hingga korban dibawa ke rumah sakit. Satreskrim Polres Serdang Bedagai disaksikan jaksa dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan rekonstruksi terhadap 22 tersangka penganiayaan hingga menewaskan satu tersangka pencabulan. Dari 42 adegan, tersangka memperagakan mulai dari pengeroyokan hingga korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Motif para tersangka ini ialah karena geram dan marah atas aksi bejat yang dilakukan korban yang tega memperkosa anaknya sendiri yang berusia 14 tahun hingga hamil. Kasus meninggalnya tahanan Tupak Simanjuntak ini dilakukan memang tidak dilakukan di TKP sesungguhnya, yaitu di ruang tahanan, karena mengingat faktor keamanan maka kami lakukan di aula Polres Serdang Bedagai. Tupak Simanjuntak, tersangka kasus pencabulan ini tewas usai dianiaya oleh puluhan rekan tahanannya. Tupak sempat dibawa ke RSUD Sultan Sulaiman, namun sayang nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengungsi Gunung Merapi di tempat penampungan pengungsi sementara di Boyolali, Jawa Tengah sakit, batuk, dan demam. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.